Ibu Usinda yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Walau kita harus stay at home, tidak bisa kemana-mana, tapi kita harus bersyukur karena kita masih bisa mengikuti Lilin Sukacita, yaitu persekutuan Usinda online yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Dalam persekutuan itu, kita bersama-sama bisa menyanyi, kita bisa bersama-sama berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa, pada saat itu kita harus membawa kitab suci, ya. Terus ini buku kecil, buku MMA, dan selembar kertas untuk mencatat ayat hafalan yang akan dibagikan. Yuk, kita segera mengikuti persekutuan online kita. Tuhan memberkati. Shalom Oma Opa. Sebelum kita memulai persekutuan kita pada hari ini, kita bersama akan bernyanyi Mars Usia Indah. Kabarnya, berharap Oma Opa semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oma Opa, kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Kita bersyukur ya Oma Opa, karena sepanjang perjalanan kehidupan kita ada Tuhan yang terus berada di samping kita, menemani kehidupan kita. Sungguh besar dan mulia nama Tuhan, dan patut untuk kita agungkan namanya yang besar dan mulia tersebut. Kita akan bernyanyi bersama ya Oma Opa lagu Mulia Mulia Namanya. Mulia namanya.
kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, mulia dan besar nama-Mu. Engkau yang sungguh terpuji, Engkau yang sungguh besar. Engkaulah sang pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai kami saat ini, itu semua tidak terlepas oleh karena kebesaran Engkau, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini dapat dipertemukan kembali secara virtual di dalam lilin sukacita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami untuk dapat mengikuti persekutuan ini. Kiranya Tuhan juga menyertai pemberitaan firman pada hari ini. Biarlah itu semua dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan pertemuan kami, persekutuan kami di lilin sukacita pada hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk semakin mengenal Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Mengenal-Mu. Ku lihat hidup
bisa bertemu kembali di dalam lilin sukacita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang memberi kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma, Opa, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yakni yang terambil dari Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Mazmur 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Oma, Opa, di usia yang tidak muda lagi, kita semua tahu kita tidak lagi segesit dulu, secepat dulu. Nah, oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah apa? Yakni adalah mengurangi kecepatan, menikmati kehadirannya. Nah, semua yang kita lakukan sekarang ini tidak dapat dilakukan seperti dulu lagi. Benar tidak, Oma? Opa? Nah, namun jika kita mau mengubah sedikit sudut pandang kita, kondisi di mana kita tidak lagi secepat dan sekuat dulu, adalah suatu peluang, suatu kesempatan dari Tuhan. Nah, kesempatan apa itu? Ialah tentu saja kesempatan untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Peluang untuk merasakan dan menikmati kasih-Nya yang begitu nyata dalam hidup kita. Nah, kenapa kita sebut sebagai kesempatan atau peluang? Tentu saja di usia lanjut tidak terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Semua tidak lagi seperti dulu. Oma Opa tidak perlu lagi ke kantor, tidak perlu lagi pergi ke toko atau tempat usaha lainnya. Nah, kalau masih tentu frekuensinya tidak sebanyak dulu lagi. Iya, bukan? Nah, Oma Opa juga tidak harus memikirkan pekerjaan, usaha, untuk mengurusin anak-anak dan cucu lagi. Nah, yang dikerjakan sekarang itu apa? Bersyukur tentunya. Bersyukur atas semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada Oma dan Opa hingga hari ini. Nah, lantas di waktu yang ada sekarang ini, Oma bisa gunakan sebagai sarana untuk mengenal Tuhan makin dekat lagi dan lagi dan lagi, gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana langkah-langkah untuk mengalami Allah atau mengenal Tuhan dengan lebih lagi? Yakni adalah mengarahkan diri kita ke atas. Apa yang dimaksud dengan mengarahkan diri kita ke atas? Yakni adalah dengan kita menjalin hubungan dengan Allah melalui doa, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Allah selalu berinisiatif mengadakan hubungan dengan kita. Bahkan melalui Yesus Kristus, Allah memulihkan hubungan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang
tidak terjangkau. Namun untuk mengetahui kehendak ini perlu usaha manusia dan bimbingan dari Roh Kudus agar kita terus berada dalam persekutuan yang intim dengan Dia, dengan Allah kita. Hubungan ini seperti nafas. Ketika kita menjalin hubungan dengan Allah, ketika kita mau mengenal Allah dengan lebih dalam lagi, itu tidak bisa dilakukan secara instan, tidak bisa dilakukan dengan buru-buru. Nah, ini seperti nafas yang kita lakukan secara terus-menerus dan perlu waktu yang berkualitas. Nah, dalam pemahaman ini berarti ada dua pihak, yakni antara manusia dan Allah. Oleh karena itu, ketika menjalin hubungan, ketika kita berdoa, ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu ada saat kita berbicara kepada Allah, tetapi ada saat di mana kita juga mendengarkan apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Mengalami Tuhan secara pribadi juga kita lakukan dengan langkah yang kedua, yakni mengarahkan diri kita ke dalam. Maksudnya apa? Adalah untuk merefleksikan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau menilik hati kita, kita mau menilik kehidupan kita, kita mau berefleksi bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita, bagaimana Allah secara nyata hadir, membimbing kita, menolong kita. Kita refleksikan bersama. Lalu langkah yang ketiga untuk mengalami Allah, untuk menjalin hubungan dengan Allah secara nyata, secara nikmat begitu, yakni dengan mengarahkan hati kita, mengarahkan diri kita keluar. Maksudnya apa? Adalah dengan beraksi. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah nol. Maksudnya adalah ketika kita beriman percaya kepada Allah, ada hal yang harus kita lakukan. Mengasihi sesama. Kita boleh melakukan segala sesuatu, bahkan untuk yang terhina sekalipun, itu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena memang ada firman mengatakan demikian. Bahkan kepada orang yang hina sekalipun, itu adalah untuk Tuhan juga. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, itu benar-benar seperti kita lakukan kepada Allah. Allah datang yang pertama kali, waktu kedatangan Yesus pertama kali adalah untuk menyelamatkan kita. Lalu akan datang lagi untuk menghakimi kita. Nah, di dalam sepanjang kehidupan ini adalah waktu kita untuk mengalami Allah. Waktu untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Nah, sekarang Oma Opa diberi waktu untuk menggali lagi, untuk mengenal lebih dekat lagi, untuk kita boleh mendengar apa yang Tuhan inginkan dari umur kita sekarang ini. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Nah, mungkin dulu kita tidak bisa melakukan hal ini. Kita terburu-buru untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika doa saja instan, doanya cepat. Lalu makan. Doa instan, mau tidur. Dan doa untuk merefleksikan kehidupan itu sangat jarang kita lakukan. Nah, sekarang ini adalah waktunya. Kita diberi waktu yang begitu banyak. Kita tidak lagi berpikir nanti mau masak apa ya, nanti harus menyelesaikan pekerjaan kantor. Tidak lagi, itu yang dikerjakan. Tetapi kita mau fokus mengenal, mengalami Allah kembali. Nah, memang Oma Opa pasti rindu untuk bersekutu. Pasti rindu untuk mengenal Allah, merenungkan firman Allah secara bersama-sama. Namun
Sekarang meskipun tidak dapat bersekutu secara fisik, kita juga masih bisa bersekutu bersama melalui online. Kita bersekutu bersama dengan keluarga-keluarga kita. Nah, kita mau mengajak anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Kita terus memberi teladan yang baik. Karena apa? Karena kita sudah dekat dengan Allah. Kita punya waktu yang begitu banyak, kita menjadi dekat dengan Allah, kita mendengar apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, lalu kita lakukan. Kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Kita memberi contoh kepada cucu-cucu kita agar mereka juga dapat mengalami Allah, juga dapat melakukan kehendak Allah secara nyata. Nah, itu yang firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Pesan yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita di dalam usia kita sekarang ini, kita hendaknya bisa mengenal Allah lebih dalam lagi, mengalami Allah lebih dalam lagi. Kita berhubungan intim dalam persekutuan yang kudus dengan Allah, sehingga kita benar-benar bisa menjalankan kehendak Allah. Dan kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Nah, kiranya Tuhan senantiasa membimbing oma-opa di dalam kehidupan ini, di dalam menjalani dan menikmati indahnya kehidupan ini bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa oma-opa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan. Hari ini kami diberi kesempatan untuk mengingat bahwa Engkau memberi kesempatan kami untuk dekat dengan Engkau. Oleh karena itu, biarlah kesempatan itu kami ambil. Kami mau terus merenungkan firman Tuhan. Kami mau terus merenungkan itu siang dan malam. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa membimbing kami dan memberi hikmat kepada kami, sehingga kami juga menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Nah, Oma Opa, ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 1 ayat 2. Dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kiranya Oma Opa dapat terus merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan kita bisa terus menjadi orang benar dan terus berada dalam jalan orang benar. Tuhan Yesus memberkati Oma Opa. Amin. Oma Opa, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan hari ini, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami, Oma Opa, terus dapat menikmati kehadiran-Mu, dan kami terus merenungkan Taurat-Mu siang dan malam. Dan biarlah Engkau sendiri yang terus membantu kami untuk dapat kuat menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami juga pada hari ini ingin berdoa untuk saudara-saudara kami, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 11 sampai 17 Juni 2020 ini, yakni untuk Ibu Sionhi, Bapak Burhan Suryadi, Bapak Solo Samusir, Ibu Eva Hendarto, Ibu Susi Suryani, Ibu Nani, Ibu Damaris Arung Bua. Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang terus memberkati saudara-saudara kami. Biarlah kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa senantiasa ada di dalam kehidupannya.
Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik, dalam kelemahan tubuhnya. Kiranya Engkau sendiri yang terus beserta dan terus memampukan mereka. Terkhusus juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yakni Ibu Tamsuli di dalam masa pemulihan pasca operasi kaki, serta Bapak Musa pasca stroke. Kiranya Tuhan menguatkan imannya. Dan juga Ibu Sincel Lintin sejak pasca operasi otak masih sering ada keluhan. Kiranya Engkau sendiri yang terus memberkati, Engkau terus hadir di dalam sakit yang dialami oleh Ibu Sincel Lintin. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau senantiasa memberkati Ibu Niskariwati pemulihan pasca stroke ringan. Kiranya Engkau terus memampukannya, kiranya Engkau terus memulihkannya pasca stroke ringan ini. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk oma, opa yang untuk keseluruhannya. Kiranya Engkau sendiri yang memberi kesehatan, Engkau memberi sukacita, Engkau memberi penguatan untuk menghadapi masa pandemi COVID ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera tidak pernah hilang untuk oma opa. Dan biarlah oma opa tetap dapat bersukacita meskipun mungkin oma opa belum dapat berkumpul bersama, bersekutu bersama. Tetapi biarlah oma opa tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan yang penuh kasih karunia dari Allah Bapa. Ya Bapa, kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati keluarga oma opa. Biarlah oma opa benar-benar dapat menjadi orang tua kami yang berkelimpahan hikmat, kebijaksanaan, dan dapat menjadi penuntun di dalam keluarga, setiap keluarga di dalam menjalani kehidupan ini. Ya Bapa, kiranya Engkau sendiri yang memberkati oma opa. Kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin sekali mengakhiri doa ini dengan doa yang diajarkan oleh-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma opa, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap dari kita semuanya dapat terus mengenal Tuhan semakin lebih dalam. Dan kita pun dimampukan untuk dapat melakukan setiap perintah Tuhan ataupun kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jadi kerinduan kita juga ya Oma Opa untuk hidup hanya dekat dengan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita dan kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Mari Oma Opa kita bernyanyi bersama Hanya Dekat Allah Saja. Hanya Dia rumahku
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh menyelesaikan persekutuan kami pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi pegangan buat kami, agar kami juga senantiasa dimampukan untuk mengikuti apa kehendak-Mu dan dekat dengan-Mu di situasi apapun di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, kiranya Engkau lindungi dan berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa yang terkasih, kita telah menyelesaikan persekutuan kita di dalam lilin sukacita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.